Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Demas Brian Wicaksono. Saya adalah dosen pengajar Fakultas Hukum di Untak Banyuwangi dan kebetulan juga mengisi dalam materi ospek 2020 ini mengenai dengan tema revolusi mental. Nah, di dalam bernegara, konsep revolusi mental pertama kali dimunculkan di era revolusi industri 4.0, yaitu pada era-era awal 2014 dengan konsep pemerintah pada waktu itu adalah Nawacita. Sebenarnya kalau kita mau menyadari revolusi mental ini sudah pernah digaungkan pada masa Orde Lama, yaitu presiden pertama kita adalah Soekarno. Maka dengan itu saya memberikan judul materi saya adalah menemukan kembali revolusi mental Indonesia. Kenapa kemudian saya mengatakan menemukan kembali? Karena kita pernah menyadari bahwasanya revolusi mental ini pernah digaungkan sebelumnya. Kalau kita mengacu pada revolusi yang pertama, revolusi dalam konteks pasca kemerdekaan bangsa kita adalah revolusi mental yang didasarkan pada istilah yang pernah didengungkan adalah JAREK, yaitu jalannya revolusi kita, sebagaimana pidato Presiden Soekarno tahun 1960 di hadapan MPRS, di mana jalan revolusi kita itu menjadi landasan manifesto politik Indonesia pada waktu itu, di mana manifesto politik Indonesia mendasarkan kepada 4 hal. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah sosialisme Indonesia, yang ketiga adalah demokrasi terpimpin, dan yang keempat adalah ekonomi terpimpin. Dan empat pilar ini kemudian yang menjembatani atau melahirkan yang disingkat dengan USDEK dari 4 hal itu, yang akhirnya memunculkan yang namanya kepribadian bangsa Indonesia. Artinya 4 hal ini yang menjadi corong utama menciptakan kepribadian bangsa Indonesia, asli Indonesia, yang tidak meniru dengan bangsa yang lain atau ditirukan dengan revolusi-revolusi bangsa yang lain. Di dalam memahami revolusi, yang perlu kita sadari yang pertama adalah kemudian kita harus tahu betul apa itu revolusi. Nah, ada 4 hal yang harus kita sadari pertama, yaitu yang pertama adalah hakikat dari tiap-tiap revolusi itu sendiri. Hakikat dari tiap-tiap revolusi itu adalah perubahan secara cepat dari awalnya yang belum baik menjadi lebih baik. Yang kedua adalah kemudian revolusi Indonesia ini harus dipahami sebagai revolusi bagian dari revolusi perubahan revolusi dunia. Artinya, revolusi yang terjadi di Indonesia ini merupakan bagian dari revolusi-revolusi yang ada di dunia. Dan maka itu, perubahan di dalam revolusi mental di Indonesia juga harus membawa dampak yang baik kepada revolusi mental secara global. Yang ketiga adalah konsepsi revolusi Indonesia tidak sama dengan revolusi Perancis yang kita pelajari dalam buku misalnya, atau revolusi bangsa lain misalnya, revolusi Afrika, revolusi Asia yang lain, atau revolusi Amerika Latin misalnya. Revolusi Indonesia harus ditentukan pada satu arah titik, satu pemimpin besar revolusi, yang kedua adalah satu arah revolusi. Nah, yang keempat kemudian adalah landasan platform
yang mutlak harus ada di dalam revolusi Indonesia. Apa itu? Revolusi Indonesia harus memberikan selamatnya rakyat-rakyat Indonesia terhadap pintu gerbang kemerdekaan yang mencapaikan kepada kesejahteraan, perbaikan ekonomi, keselamatan pendidikan, dan semua yang dibutuhkan oleh rakyat harus terpenuhi. Maka disitulah kemudian bisa dikatakan revolusi mental Indonesia itu dapat tercapai. Nah, dua landasan besar yang harus didasarkan pada revolusi mental di Indonesia adalah dua prinsip. Yang pertama adalah semangat gotong royong, di mana semangat gotong royong ini didasari dengan jiwa sosial yang besar. Karena negara kita bukan negara individualistik, maka bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus memiliki semangat gotong royong yang luar biasa. Yang kedua adalah berkarakter kepribadian bangsa, tidak menyerupai kepribadian bangsa lain, tapi memiliki karakter bangsa sendiri. Semangat gotong royong dan kepribadian bangsa bisa mengantarkan kita menuju revolusi mental yang lebih baik. Di dalam melaksanakan revolusi mental Indonesia, maka kita harus menentukan zona-zona revolusi yang tepat untuk melanggengkan revolusi mental itu. Zona revolusi mental Indonesia yang harusnya dilakukan adalah yang pertama, menentukan modal, sasaran, metode, tujuan, dan indikator. Zona revolusi mental, jujur harus kita akui, modalnya adalah semangat gotong royong. Kenapa? Karena tanpa semangat gotong royong, maka revolusi mental ini tidak akan pernah tercapai. Karena semangat gotong royong yang kemudian dapat melahirkan spirit gerakan baru bangsa Indonesia dalam merubah mentalnya. Yang kedua adalah menentukan sasaran. Sasarannya adalah jelas, generasi muda. Kenapa harus generasi muda? Karena generasi muda adalah sebagai ahli waris tunggal bagi selamatnya bangsa Indonesia mencapai kemajuan yang hakiki, di mana kemudian revolusi mental ini yang akan diwariskan kepada mereka semua. Yang berikutnya adalah metode. Apa yang akan dilakukan? Bagaimana caranya untuk melaksanakan revolusi mental? Metode yang paling tepat yang harus digunakan adalah kemudian revolusi mental harus masuk dalam unsur pendidikan, di mana pendidikan ini akan dienyam oleh semua generasi muda, yaitu pendidikan yang pasti berpihak kepada kerakyatan yang mendasarkan kepada ampera, amanat penderitaan rakyat. Nah, maka asas gotong royong di awal tadi yang menjadi modal dapat mampu menjawab ke semua kebutuhan-kebutuhan rakyat di masa mendatang. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai pelopor perubahan dunia. Kemudian indikator atau gejolak yang diharapkan di dalam revolusi mental, titik akhirnya adalah kemudian menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, sebagai bangsa yang berdikari, atau berdiri di atas kaki sendiri. Maka dari itu, revolusi mental harus kita sadari sebagai cara atau satu jalan menuju perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Mengenai pendidikan sebagai alat revolusi mental Indonesia mencapai kemerdekaan yang hakiki, maka beberapa hal harus kita persiapkan. Yang pertama adalah perubahan di dalam revolusi mental Indonesia harus dilakukan oleh generasi muda. Pendidikan itu harus dienyam oleh generasi muda. Kenapa? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya anak muda adalah sebagai modal investasi besar sebagai revolusi mental. Yang kedua, mereka wajib dibekali pendidikan yang mampu melanggengkan amanat revolusi mental Indonesia. Yang berikutnya adalah menciptakan generasi yang bermindset humanity, not opportunist. Kenapa? Karena revolusi mental tidak akan terjadi ketika mereka bermindset oportunis, yaitu mementingkan kepentingannya sendiri. Revolusi mental mengharamkan hal itu. Kenapa? Karena semangat gotong royonglah sebagai modal yang utama.
Yang berikutnya adalah kemudian hal ini akan dapat melahirkan generasi muda yang progresif revolusioner. Kenapa? Karena hanya pemuda yang memiliki progresif revolusioner lah yang dapat mampu menciptakan revolusi mental Indonesia. Dan yang berikutnya adalah kemerdekaan Indonesia itu harus tercermin dengan selamatnya bangsa Indonesia, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, terciptanya pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan yang mensejahterakan lainnya. Maka dari itu, revolusi mental dapat dikatakan berhasil ketika ukurannya adalah hal itu semua. Maka dari itu, sangatlah penting pemuda hari ini kemudian melaksanakan revolusi mental tersebut. Maka dari itu, revolusi mental Indonesia harus dilakukan dengan seksama. Yang pertama adalah kemudian anak muda sebagai modal yang pertama. Yang kedua adalah semangat gotong royong yang digunakan sebagai asas revolusi mental. Yang ketiga adalah pendidikan sebagai jalan menuju revolusi mental bangsa kita. Dan yang terakhir adalah revolusi mental sebagai upaya mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia hakiki. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah cerminan dari selamatnya rakyat dari kemiskinan, selamatnya rakyat dari kebodohan, meningkatkan pendidikan, mensejahterakan masyarakat, memberikan fasilitas yang lebih layak kepada masyarakat, maka cerminan kemerdekaan itu dapatlah terjadi. Dan semua ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Semua ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Maka semua ini harus dilakukan oleh anak-anak muda. Di mana bahwasanya anak-anak muda sebagai pewaris bangsa, ahli waris bangsa di masa mendatang. Karena anak muda adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk membangun revolusi mental. Dimulai dari mental pemuda, di mana mindset revolusi mental ini tidak boleh kemudian dimasuki ruang-ruang mindset menggunakan mindset oportunis, mindset kepentingan pribadi. Bangsa Indonesia tidak mengenal namanya kepentingan pribadi. Bangsa Indonesia mengenal adalah kepentingan umum. Maka mengedepankan kepentingan umum, barulah kita kemudian mementingkan kepentingan pribadi. Dengan kata lain, bahwasanya gotong royong tidak bisa dibangun atas kepentingan pribadi. Gotong royong tidak bisa digunakan atas kepentingan golongan, tapi gotong royong adalah sebagai asas kepentingan bangsa. Terlepas dari perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku, dan perbedaan ras. Maka dari itu, revolusi mental yang sebenarnya adalah revolusi mental menuju jembatan itu semua. Maka modal anak muda inilah yang kemudian yang harus didasarkan kepada prinsip-prinsip kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang jelas, bukan kepribadian kebarat-baratan. Seperti Bung Karno mengatakan, revolusi Indonesia tidak akan tercapai ketika kita masih menggunakan konsep mindset revolusi dunia yang sebelumnya telah dinyatakan gagal. Revolusi Prancis misalnya, itu gagal. Maka dari itu, revolusi mental Indonesia dibangun atas dasar kepribadian bangsa Indonesia. Ingat, anak muda adalah orang-orang muda berbeda dengan generasi sebelumnya. Orang tua adalah orang-orang di masa lalu yang kebetulan hidup di masa sekarang. Tapi anak muda adalah orang-orang di masa depan yang kebetulan hidup di masa sekarang. Maka dari itu, mental anak muda, mental mahasiswa harus dibangun dengan jelas, harus dibangun dengan atas dasar kebutuhan masa depan. Ingat, Anda adalah orang-orang di masa depan yang kebetulan hidup di masa sekarang. Maka dari itu, sebagai anak muda, kita harus siap menjalankan amanat penderitaan rakyat sebagaimana dari cita-cita revolusi mental Indonesia. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi bagian perubahan bangsa Indonesia menuju yang lebih baik. Merdeka!